Perkenalkan, nama saya Iputu Kajoni Adanata. Saya berasal dari kelas Room Division A, nomor absen 22. Sosok entrepreneurship yang pertama yaitu Ajik Krishna. Ajik Krishna memiliki nama asli Gusti Ngurah Anom yang berasal dari desa Danguwisata, Kecamatan Seridet, Leleng, Bali. Anak bungsu dari 7 bersaudara tersebut hanya berpendidikan sekolah menengah pertama atau SMP saja. Saat ayahnya memutuskan untuk tidak menyekolahkannya ke SMA karena alasan biaya, berbekal nekat dan menumpang truk, ia sampai di Denpasar dan menumpang di pos satpam sebuah hotel. 2 tahun kemudian, ia membantu pamannya dalam usaha konveksi hingga beranjak dewasa dan menikah dengan istrinya. Ketut Mas Trining melihat banyaknya arus wisatawan Bali yang mengagas sebuah oleh-oleh yang menyediakan berbagai pernak-pernik khas Bali mulai dari hasil produksi, konveksi, dan makanan. Terbukti dalam waktu singkat, bisnis Ajik Krishna berkembang dengan pesat hingga telah memiliki 4 outlet besar pusat oleh-oleh yang sering disebut juga oleh-oleh Ajik Krishna, yaitu dalam bentuk makanan, pie yang memiliki banyak rasa. Sosok entrepreneur yang kedua yaitu Komang Sukarsana. Pemuda 36 tahun itu juga menambahkan pekerjaan sebagai abdi negara, namun harapan itu kandas. Suratan tangannya tak menakdirkan ia menjadi pegawai negara. Dan pasar Komang Sukarsana berjuang mencari kerja, namun ia harus kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sukarsana kemudian memilih menggeluti dunia tani. Ia memang tumbuh dan besar di lingkungan pertanian. Salah satu yang terkenal di wilayahnya adalah kopi Kintamani. Ia pun menggeluti usaha pertanian. Ia merintis usaha Bali Arabica Coffee Kintamani tahun 2013. Adalah titik balik kehidupan Sukarsana. Nilai interpersonal yang saya tangkap dari Komang Sukarsana yaitu kita tidak boleh menyerah mau bagaimanapun kondisi kita dan jadikan kekurangan kita sebagai kekuatan kita, karena dari sebuah kekurangan kita bisa mencari dan menggali lebih banyak lagi kekuatan yang kita miliki. Seperti contohnya Komang Sukarsana yang beliau dulunya ingin menjadi abdi negara PNS, tetapi takdir tidak menakdirkan dia menjadi PNS dan ia kembali berjuang untuk meraih mimpinya di bidang yang lain yaitu pertanian, dan kini ia berhasil merintis usaha yaitu Bali Coffee Kintamani. Jelantik adalah pemilik merek dagangan sepatu Niloh Jelantik. Sebelum terus menekuni di bidang rancangan sepatu, beliau meraih penghargaan Best Fashion Brand and Designer dari The Yak Award 2010. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana, namun kedua orang tuanya bercerai sejak beliau berusia 1 tahun. Dibesarkan seorang diri oleh sang ibu, beliau kerap menemani ibunya berdagang di pasar. Sayangnya, karena kekurangan biaya, beliau kecil hampir tidak pernah mendapatkan sepatu baru. Sepatu yang dimilikinya selalu terlalu besar dan tidak pernah muat di kakinya. Sepatu tersebut baru terasa pas saat kondisinya sudah rusak dan berlubang. Sejak itulah alas kaki selalu menjadi perhatian Jelantik. Beliau kemudian menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma Jakarta sambil bekerja. Setelah berkuliah, beliau kembali ke Bali dan bekerja di perusahaan busana milik Paul Robb, seorang berkebangsaan Amerika Serikat. Pada pertengahan 2007, beliau mendapatkan tawaran dari agen Australia dan Prancis untuk melebarkan sayap dengan memproduksi sepatu-sepatu di bawah labelnya secara massal. Rencananya produksi tersebut akan dilakukan di Tiongkok. Beliau menolak tawaran tersebut. Keputusan ini justru menjadi bumerang karena tanpa sepengetahuannya, para penawar tersebut telah mematenkan nilau dan tetap memproduksi secara massal produk-produk nilau di Hong Kong. Imbas dari hilangnya kesempatan itu, beliau melahirkan karya baru dengan Niloh Jelantik yang dipatenkan pada tahun 2008. Prinsip yang saya dapat dari ketiga tokoh tersebut yaitu kita tidak boleh menyerah mau bagaimanapun keadaan kita, mau dilahirkan dari orang tua yang tidak berkebutuhan, dan kita harus tetap semangat menjalani impian-impian kita, dan
dan kita harus terus mengembangkan potensi-potensi yang kita punya, dan kita tidak boleh melihat kekurangan kita sebagai kelemahan. Sebaliknya kita harus melihat kekurangan kita sebagai kekuatan untuk mencapai impian-impian kita ke depannya. Terima kasih, itu saja video dari saya. Ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.